ya. Jadi untuk kinerjanya lebih jauh seperti apa antara BJTM dan juga BJBR, kalau kita lihat memang dari ROE-nya menarik ya, masih di atas, apalagi kalau untuk BJTM nih di level 10%-an, dan kalau kita lihat PBV-nya juga masih di bawah 1 ya teman-teman. Jadi secara rasio kalau kita bandingkan dengan emiten perbankan mungkin bisa menarik untuk valuasi dari BJTM dan juga BJBR. Kemudian kalau kita lihat secara teknikal memang ada penurunan ya teman-teman semuanya after mereka rilis mereka punya dividen ya kemarin di beberapa di bulan lalu gitu. Jadi strateginya mungkin teman-teman bisa, karena memang valuasinya atraktif juga, jadi mungkin teman-teman bisa buy on interest ya, bank-bank daerah gitu kan ya, untuk investasi jangka panjang. Dan untuk lebih prefernya kita tuh kemana, untuk dari Ajar sendiri kita lebih memang prefernya ke big banks ya, khususnya di big banks yang memang loan-nya tuh basically ke UMKM atau ke SME, atau loan-nya itu ke consumer ya, seperti BBCA dan juga BBRI. Kira-kira itu nih teman-teman ya untuk view banking. Oke, jadi tetap preferable-nya ke Big Bang ya untuk saat ini ya Kak Rati ya. Walaupun tadi ya memang BJTM, BJBR mungkin yang bikin keluh kesah investor kalau aku lihat sih memang harganya lumayan di situ-situ aja ya. 4-5 tahun terakhir gitu untuk bank daerah ini. Nah mungkin kita beralih ke energi karena tadi banyak banget yang nanyain ADRO dan ITMG nih pandangannya kayak gimana nih dari Kak Rati? Untuk ADRO tadi kita udah bahas terkait dengan komoditasnya itu sendiri ya, kenapa harganya udah turun. Nah, untuk mungkin di sini pelaku pasar juga biasanya tuh akan merespon ya teman-teman, penurunan dari komoditas secara globalnya ke harga sahamnya nih, memang sangat relate karena biasanya itu juga akan mencerminkan nanti earnings company tersebut atau earnings dari emiten tersebut. Misalnya emiten let's say Adaro gitu kan ya, walaupun kita belum lihat di Q2 apakah akan oke nih mereka punya earnings ya di Q2 tahun 2023 ini, karena di Q1 tahun 2023 memang tumbuh tapi nggak terlalu signifikan gitu kan ya tumbuhnya, karena memang penurunan dari harga komoditas coal ini membuat mereka punya average selling price atau mereka punya harga jual batu bara tuh turun. Dan untuk di Q2 kita melihat di sini yang memang harga komoditas batu baranya juga udah mulai melandai ya teman-teman, itu juga akan memproyeksikan juga nih kinerja keuangan dari Adaro ini sendiri. Dan mungkin ya untuk di tahun lalu memang kita bisa bilang untuk Adaro ya, mereka punya earnings yang lumayan oke juga dari EBITDA yang naiknya, EBITDA yang memang tertinggi sepanjang Adaro tuh listing di bursa. Kemudian dari sisi revenue-nya juga kenaikannya ya teman-teman, itu juga tertinggi selama Adaro tuh listing di bursa. Dari sisi top line dan juga bottom line-nya, dari sisi revenue, dari sisi EBITDA, bahkan dari sisi bottom line-nya, dari sisi net income-nya juga tertinggi sepanjang Adaro nih listing di Bursa Efek Indonesia ya. Halo Kak Rati, kayaknya sinyalnya lagi keputus. Sebentar ya teman-teman ya. Lagi loading. Oke, sebentar ya. Sepertinya Kak Rati ini reconnect ya. Kita coba invite lagi sebentar teman-teman ya. Oke, wait ya. Mince invite dulu Kak Ratihnya. Halo Kak, Halo Mbak keputus. Priska, kenapa nih? Sinyalnya ya kayaknya deh. Iya, kayaknya keputus. Nggak apa-apa, kita masih melanjutkan tadi lagi seru-serunya bahas ADRO sama ITMG mungkin ya, Iya. lanjutannya. Untuk Adaro tadi kita udah bahas ya terkait dengan Mm-mm. komoditasnya, dan Adaro kemarin juga kan bagi dividen ya teman-teman. Nah hari ini juga ex-debt, makanya harganya tuh turun ya, ARB bisa dikatakan seperti itu. Di level hampir ARB ya hari ini tuh di level 5%-an untuk penurunannya. Untuk penurunannya hari ini lumayan Mm-mm. jauh ya untuk Adaro sendiri. Ini karena memang hari ini tuh ada ex-debt ya teman-teman dari dividennya Adaro.
Dan kalau kita lihat untuk Adaro, ini tadi sentimennya terkait dengan harga komoditas yang udah turun. Dan kemudian untuk Adaro sendiri, kemarin juga bagiin dividennya, itu kan dividen payout ratio-nya nggak setinggi dividen payout ratio untuk di tahun buku 2021 ya. Untuk tahun buku 2022 ini mereka membagikan dividennya itu untuk dividen payout ratio nggak terlalu besar, karena ya memang mereka akan simpan atau mereka akan keep, mereka punya cash ya teman-teman, untuk kira-kira mereka anggarkan di capex untuk energi yang lebih terbarukan atau energi yang lebih renewable nih ke depannya. Karena memang saat ini kan masyarakat juga udah concern kan, nggak cuma di Indonesia aja tapi secara global pun juga concern nih sama yang namanya renewable energy. Jadi sebenarnya ada katalis positifnya juga dengan bagian dividen payout ratio yang terlalu besar, karena otomatis bisa lah Adaro ini memaksimalkan untuk menganggarkan lah mereka punya cash ya untuk capex mereka di tahun-tahun mendatang ya teman-teman, untuk strategi bisnis yang lebih renewable. Kemudian untuk Adaro mungkin kita akan bahas secara, kalau teknikal kita lihat memang masih bergerak bearish ya teman-teman semuanya, masih turun. Untuk strategi yang seperti apa? Untuk strateginya wait and see dulu untuk saham-saham di sektor energi, salah satunya adalah Adaro ini ya. Jadi masih wait and see untuk Adaro untuk saat ini. Untuk selanjutnya ada ITMG, ini juga sama. Untuk ITMG juga masih relate sama harga batubara ya teman-teman. Memang relate sekali untuk harga, untuk saham batubara memang sangat relate sama pergerakan harga komoditas batubaranya itu sendiri. Tadi udah dijelasin kenapa. Kemudian kalau kita lihat secara teknikal juga masih bearish. Jadi buat teman-teman yang melihat, wah mungkin bisa buy on weakness gitu di saham energi, nggak gitu juga ya teman-teman. Harganya lagi murah nih, harganya lagi turun. Beli gitu kan, buy on weakness deh saham-saham energi mumpung lagi murah gitu kan. Nggak kayak gitu. Jadi teman-teman buy on weakness untuk saat momentum yang lagi bullish ada reversal ini, itu mungkin teman-teman harus lihat juga nih sektornya apa gitu. Apakah ke depannya ini akan oke nih, atau apakah dalam 5-10 tahun ke depan ini bisnisnya akan sustain gitu kan. Dan untuk ITMD sendiri kita melihat memang secara teknikal ini bergerak bearish. Buat teman-teman semuanya yang mau akumulasi mungkin bisa wait and see dulu ya, karena masih ada belum ada katalis yang positif juga untuk di sektornya secara sektoral, sektor energi khususnya batubara belum ada sesuatu yang bisa membooster nih harga batubara kembali naik lagi ya teman-teman. Dan kalau kita lihat juga sepertinya agak mustahil juga nih balik lagi ke seperti di tahun lalu ya, di level 450 US dollar per metric ton. Jadi untuk energi seperti batubara, seperti ITMG dan juga Adaro untuk nanti masih wait and see nih Mbak Friska ya. Oke, itu teman-teman ya. Jadi secara garis besarnya tadi Kak Rati menyarankan masih tetap wait and see ya untuk ADRO maupun ITMJ. Nah, tadi juga sekelibat banyak di kolom komentar ini yang kemarin-kemarin sempat viral nih terkait saham BRIS masih dari sektor perbankan. Nah, ini pandangannya seperti apa Kak Ratih dengan kemarin sempat ada kejadian yang lumayan menghebohkan. Nah, apakah ini nanti akan, kalau dilihat dari fundamentalnya BRIS ini sendiri seperti apa? Mungkin teman-teman di sini galau atau yang punya ya sebagai pemegang saham BRIS. Untuk BRIS memang kemarin ada terkait dengan kebocoran data ya teman-teman, itu juga jadi katalis negatif untuk BRIS ya. Makanya kalau kita lihat harganya tuh lumayan turun ya, bahkan kemarin sempat ARB nih untuk BRIS ya. Dan sepertinya kalau kita lihat apakah fundamentalnya juga mencerminkan kinerja sahamnya yang juga turun ya di kemarin, ya memang ada katalis negatif sih terkait dengan kebocoran data. Apalagi kalau kita lihat kan bank digital saat ini ya, di era digital saat ini, bank konvensional pun di era digital saat ini juga pastinya mementingkan yang namanya keamanan untuk transaksi secara digital ya teman-teman, karena semuanya sekarang serba digital nih ya. Jadi harusnya sih dengan kemarin kebocoran data harusnya akan ada istilahnya memang jadi katalis negatif. Tapi kalau kita lihat memang secara fundamental untuk BRIS ini sendiri itu masih oke loh kalau kita lihat dari Q1 ya tahun 2023 ini. Bahkan BRIS ini juga jadi salah satu perbankan yang memang menyumbang besar juga untuk financing dari BMRI, karena kan BRIS ini kan anaknya BMRI ya teman-teman semuanya. Kemudian kalau kita lihat kinerja BRIS-nya itu sendiri ya di Q1 tahun 2023 itu seperti apa. Kalau kita lihat dari penyaluran financing-nya ya teman-teman, itu naiknya ternyata bisa dikatakan lumayan oke juga ya. Jadi financing dari BRIS itu naiknya 2 digit ya teman-teman, sebesar 20,15%-an secara year on year ya. Jadi lumayan signifikan. Kemudian untuk DPK-nya juga tumbuh ya 12,8%. Untuk dari loan-nya sendiri, untuk BRIS yang tumbuh 20,15% itu
otomatis berada di target ya Bank Indonesia di 10,4% di tahun ini, dan juga lebih leading dibandingkan dengan big banks ya teman-teman. Karena seperti itu nih untuk pertumbuhan dari credit risk. Kemudian kalau kita lihat dari DPK juga tumbuh tadi 12% ya secara year on year. Dan kalau kita lihat dari sisi bottom line-nya seperti apa, dari sisi profitnya mungkin kita akan lihat di sini untuk BRIS juga naik ya di Q1 tahun 2023 sebesar 47,65% ya teman-teman untuk kenaikannya secara year on year di level 1,4 triliunan rupiah untuk dari sisi net income-nya BRIS. Kemudian tadi kalau perbankan mungkin kita nggak afdol kalau kita nggak bahas terkait dengan ROE-nya ya dan juga NIM-nya. Untuk dari BRIS sendiri ini ROE-nya juga naik ya teman-teman dibandingkan dengan Q1 tahun 2022. Di Q1 tahun 2022 ini BRIS mencatatkan NIM sebesar 6,01% dan di Q1 tahun 2023 ini NIM-nya BRIS itu tumbuh sebesar 6,04%-an nih. Kemudian dari sisi NIM tadi masih berada di atas 6%-an. Kemudian kalau kita lihat dari ROE-nya atau return on equity-nya juga naik ya teman-teman 158 bips atau 158 poin ya di level 18,16%. Jadi kita lihat dari ROE-nya tumbuh, bahkan ROE BRIS tadi lebih tinggi dibandingkan dengan BJTM dan juga BJBR ya teman-teman ya. Jadi ROE-nya BRIS tuh di level 18%-an. Kemudian tadi dari sisi top line-nya, dari sisi penyaluran financing-nya juga tumbuh, dari sisi bottom line-nya juga tumbuh, dan kita melihat memang secara fundamental BRIS ini oke sekali gitu kan, apalagi kalau kita mau hold secara jangka panjang, karena penetrasi bank syariah di Indonesia tuh masih akan tumbuh lagi loh teman-teman ke depannya ya, karena secara demografi pun ya kita punya mayoritas kan memang muslim ya teman-teman, dan itu juga akan jadi momentum positif untuk BRIS ini tumbuh ke depannya untuk meningkatkan mereka punya penetrasi pasar lagi ya. Dan kalau kita lihat secara market share juga BRIS ini jadi perbankan syariah yang memang punya market share atau punya paksa pasar yang paling besar dibandingkan dengan peers-nya ya teman-teman yang udah listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau kita secara fundamental oke, harganya juga lagi turun. Kemarin juga ada momentum memang katalis yang terjadi hanya sesaat ya teman-teman. Harusnya ini kalau misalnya ada penurunan saham-saham yang punya fundamental oke, yang tadi saya udah mention di awal, harusnya jadi serok ya. Iya, untuk yang namanya buy on weakness nih ya teman-teman semua, jangan jual gitu kan ya. Kira-kira seperti itu nih Mbak Bri, saya untuk BRIS secara jangka panjangnya untuk secara fundamentalnya. Siap. Nah, itu teman-teman ya, tadi udah di-spill ya terkait BRIS, jadi udah nggak perlu galau-galau lagi. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir nih untuk emiten, aku rangkum ini banyak yang nanya terkait SRTG, Mbak. SRTG. Nah, untuk SRTG ini memang lumayan banyak juga SRTG punya portofolio investasi ya di MDKA, di Adaro ya teman-teman. Kalau kita lihat tuh MDKA tuh harganya juga udah turun ya. Nah, MDKA yang turun atau sektor basic materials yang turun itu juga inline ya teman-teman. China masih belum istilahnya tuh mereka punya ekonomi tuh belum sesuai dengan ekspektasi kita di awal tahun gitu kan, yang akan rebound setelah tidak menetapkan kebijakan zero covid policy gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat ini inline sama basic materials dan juga penurunannya kedua nih setelah energi ya secara sektoral. Jadi untuk basic material sendiri ini penurunannya secara year to date itu sebesar 15,7%-an ya teman-teman, lumayan dalam juga. Jadi sektor yang memang tertekan ya kedua setelah energi. Ini juga terkait dengan katalis secara globalnya, permintaan ekspor juga akan turun ya teman-teman. Dan untuk MDKA ini inline juga sama tadi SRTG, karena portofolio investasinya SRTG itu banyak di sektor energi, basic materials ya, ada MDKA, ada Adaro juga ya. Dan untuk SRTG kita melihat di sini seperti apa. Untuk secara teknikal memang SRTG ini sebentar teman-teman, ini lagi loading untuk chartnya. Untuk secara tren memang bergerak downtrend ya teman-teman untuk SRTG, jadi belum ada tanda-tanda reversal juga nih. Bahkan dari fase bearish jangka pendeknya juga belum ada reversal dari SRTG itu sendiri ya. Jadi secara teknikal juga belum oke, dan kalau kita lihat secara sentimen juga tadi belum mendukung ya. Jadi mungkin bisa switch dulu nih sama teman-teman yang mau
buy ya di saat harganya lagi turun, nggak kayak gini juga ya teman-teman. Jadi jangan beli saham yang memang lagi downtrend. Jadi sama aja kita tuh menabur Iya, pisau yang jatuh ya. Jadi jatuh. makin downtrend gitu kan. Jadi jangan tergiur oleh saham-saham yang memang lagi turun ya, harganya tuh lagi di bawah Iya. gitu. Jangan gitu juga ya teman-teman. Kita harus lihat secara katalis-katalisnya nih, apakah mendukung saham tersebut ada Mm-mm. bounce back, atau mendukung saham tersebut tuh ada reversal lah dari fase bearish ke bullishnya nih. Untuk kalau kita lihat untuk SRTG di sini secara teknikal juga belum oke ya, dan secara katalis juga masih belum oke nih. Kira-kira itu nih Oke. untuk SRTG ya Mbak. Siap, jawabannya udah clear banget ya teman-teman ya. Jadi bisa disimpulkan sendiri ya dengan gamblang tadi untuk SRTG. Nah, Kak Rati sebelum kita close, mungkin ini satu pertanyaan terakhir terkait proyeksi IHSG ya di tahun 2023 ini. Mungkin sampai akhir tahun seperti apa nih untuk IHSG-nya sendiri? Untuk IHSG sendiri, kita memang memproyeksikan ya untuk di awal akhir tahun at least nyampe ke 7.200-an ya teman-teman. Jadi apa sih katalis yang mungkin bisa membesar IHSG ke level tersebut? Ya di tahun ini ya teman-teman, mungkin kita akan melihat juga kebijakan The Fed seperti apa, tapi hopefully di level saat ini di level 5,1% ya, ekuivalen dengan 5,0 sampai di 5,25%. Untuk suku bunga dari The Fed sendiri ini jadi terminal rate-nya nih. Jadi nantinya untuk di second half mungkin The Fed itu udah nggak naikin suku bunga lagi, bahkan udah mengkat mereka punya rate ya di second half. Kemudian juga di Indonesia sendiri pun juga seperti itu, kita melihat inflasi kita yang udah mulai terkendali juga untuk saat ini, udah di level range-nya Bank Indonesia 2-4%-an. Dan pastinya nanti mungkin ada pemotongan juga nih suku bunga yang moderate lagi ya suku bunganya. Jadi kita melihat untuk secara booster dari dalam negeri juga secara globalnya itu yang nantinya akan membuat ya atau menjadi asa lah IHSG untuk tembus ke level 7.000 dan diproyeksikan di akhir tahun at least IHSG itu bisa menyentuh level 7.200. Kira-kira itu nih Mbak Friska ya secara proyeksinya gitu. Ya, amin, amin, amin ya. Semoga bisa apa namanya break lagi ke 7.000 ya. Karena kalau sekarang kayaknya masih masih berat ya kalau untuk sekarang masih banyak katalis-katalis mungkin global maupun domestik yang agak nahan-nahan ya ISG untuk kita melaju. Nah, Kak Rati ini nggak terasa udah hampir 1 jam ya kalau ngobrolin market, emiten kayaknya sih kalau itu nggak ada habisnya kalau kita terusin terus. Jadi mungkin kita sudahi dulu ya IG Live malam hari ini, tapi biar lebih afdal lagi mungkin Kak Rati boleh kasih closing statement singkat aja untuk bahasan kita terkait sell in May and go away malam ini. Baik, buat teman-teman ngerti saham, buat teman investor ajaib semuanya. Kalau kita melihat ya momentum sell in May and go away ini memang kalau kita lihat dari pergerakan IHSG memang turun ya teman-teman di bulan Mei itu sendiri. Tapi teman-teman jangan takut karena apa? Karena tadi harusnya penurunan dari IHSG ini itu jadi momentum positif buat teman-teman akumulasi saham-saham yang memang punya fundamental oke, tapi harganya tuh lagi turun. Dan kemudian mungkin teman-teman di sini juga takut ya, kok market sepertinya bearish mulu gitu kan ya, kita udah kemarin tuh sempat diberi harapan IHSG tembus ke 7.000, balik lagi ke 6.600. Nah, untuk volatilitas di market itu memang hal yang wajar ya teman-teman. Jadi di bursa manapun nggak ada yang marketnya tuh bullish terus gitu, nggak mungkin. Nah, ini pinter-pinter kita aja dimana kita memanfaatkan momentum ya bearish tersebut tadi untuk akumulasi, untuk beli dicicil, untuk mungkin teman-teman mau averaging down ya saham-saham yang punya fundamental oke. Tapi teman-teman juga harus jangan lupa menganalisis secara keseluruhan juga, karena apa yang pasti di market itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi kalau teman-teman mau cari yang pasti di market ya teman-teman harus analisis ya setiap hari gitu. Jadi jangan capek untuk menganalisis karena memang market ini dinamis sekali ya teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman nggak terkecoh, supaya teman-teman juga nggak panik ya, mungkin teman-teman bisa analisis, do your own research, cari tahu sendiri ya sama teman-teman ingin punya tuh seperti apa, seperti tagline-nya bursa nih ya. Pahami, punya, dan juga pantau ya. Jadi jangan punya, Pantau, 3P ya. pantau. Kira-kira itu sih Mbak Friska ya untuk closing statement-nya.
Oke, siap. 3P ya, paham, punya, pantau. Itu kalau kita ngikut tagline bursa biar teman-teman inget ya, tidak hanya sekedar asal beli, tapi ya memang paham, ya terus punya, terus jangan lupa dipantau ya. 3P itu ingat teman-teman. Oke, Kak Rati, terima kasih banyak.